Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam ngarit. Salam penghobi kebun durian. Baraya-baraya yang ada di kota, dulur-dulur yang ada di lembur. Mudah-mudahan kita semua pada sore hari ini ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan panjang umur, sehat lahir dan batin, rezeki yang berlimpah serta berlipat ganda. Pada sore hari ini kami sedang melakukan kegiatan rutinitas pengasapan di kebun durian. Mudah-mudahan video kami bermanfaat bagi rekan-rekan, khususnya pemula, dan terutama bagi rekan-rekan yang akan menggeluti di bidang perkebunan, khususnya kebun durian. Pada sore hari ini kami melakukan kegiatan pengasapan pada pohon durian atau kebun durian. Seperti ini ada 5 titik yang tersebar di masing-masing kebun, dan salah satunya di sana ada di pojok itu, sama juga sedang melakukan pengasapan di area kebun kami. Dan pada sore hari ini cuaca sangat cerah, sudah mulai memasuki musim kemarau, dan kami setelah melakukan penggemburan atau pembuatan ring di luar tajuk pohon durian, kami dilanjutkan dengan sistem pengasapan pohon. Nah, seperti ini limbah kebun, batang-batang dan ranting-ranting yang tidak terpakai kami bakar. Ininya fungsinya untuk apa? Mungkin bagi para senior yang sudah lama menggeluti di bidang perkebunan, sangat paham dengan kegiatan seperti ini. Jadi pengasapan ini fungsinya itu untuk mengusir hama yang hinggap di daun-daun pohon durian. Ini fungsinya jadi cukup praktis, murah meriah, dan bisa dilihat itu dengan secara alaminya terbawa dengan angin dan nanti meniup ke pohon-pohon durian yang ada di kebun kami. Untuk itu hewan ataupun hama-hama yang akan merusak batang pohon maupun daun-daunan, kita cukup simpel melakukan program pengasapan. Ini murah, dan bagi rekan-rekan pemula ini harus dipahami. Karena apa? Berkaitan dengan finansial. Ketika kita tidak punya anggaran untuk memperlakukan penyemprotan pestisida maupun insektisida, cukup menggunakan program pengasapan seperti ini di semua penjuru kebun
Dan sebelum melakukan melakukan pembuatan bakaran atau pengasapan ini, kita melihat ke penjuru semua arah, melihat angin di lokasi kita semua itu arahnya dari mana. Nah, secara otomatis kita baru menempatkan gundukan bakaran seperti ini agar asapnya meniup ke pohon kita. Jadi melihat dulu situasi dan kondisi yang ada di lapangan. Anginnya misalnya dari barat, berarti kita harus membakar di ujung barat kebun kita, sehingga secara otomatis asapnya mengikuti angin. Dan apabila medan perkebunan seperti kami ini mereng atau bergelombang, jadi ada rendah, tinggi, tinggi, tinggi sampai ke atas itu. Jadi saran kami kita melakukan pengasapannya itu dari penanaman yang paling bawah. Ini kan kami sekarang berada di lokasi kebun usia 3 tahun di paling bawah, dan paling atasnya di ujung sana ini kelihatan ini ada pohon sawit milik tetangga. Nah, jadi kita pembuatan pengasapannya di area paling bawah. Kita sambil lihat kegiatan kru kami, Kang Abai dengan Uwa ini tidak henti-hentinya bekerja dari pagi hingga sore, dan sore sebelum pulang ini menunjukkan pukul 4.30 masih di lokasi rajin dan sedang melakukan kegiatan pembakaran atau kami menyebutnya pengasapan. Fungsinya yang kami sampaikan tadi untuk mengusir hama yang ada di daun ataupun batang pohon durian. Dan kegunaan yang kedua adalah membersihkan sampah atau limbah yang ada di kebun. Contohnya ini kan batang-batang yang tidak terpakai dikumpulkan jadi satu, dan rumput-rumput yang tidak bisa dikonsumsi oleh ternak kami melakukan pembakaran. Jadi nanti di area kebun kami bersih dari ranting atau semak belukar, sehingga nanti rekan-rekan barangkali ada yang akan berkunjung ke kebun kami, silahkan. Jadi kita sambil bertahap setelah melakukan kegiatan rutinitas, pada sore harinya kita melakukan pengasapan. Jadi biar rapih secara estetik. Ini juga nih. Nah ini pembakaran, ini sisa-sisa pohon jeng-jeng masih banyak. Kita sambil mengambil biar apinya tidak cepat padam, karena
seperti ini, dan di ujung juga ada nih. Nanti kita sambil jalan sambil melakukan pembakaran, kita melaksanakan kegiatan penyisiran setelah melakukan kegiatan aktivitas di kebun. Kegunaannya melakukan penyisiran, jadi takut ada barang yang tertinggal, dan sambil merapihkan kegiatan barang-barang selama pagi sampai sore hari ini dibersihkan. Tuh nyanta tuh mah kasih wawa ka dieu kan sabare karung ame ya cepet tuh loba kenehnya lumayan kayu-kayuna. Dan sore hari ini cukup cerah cuacanya, alhamdulillah. Sudah berapa hari Kang Abay? 2 hari ya. Ini cukup bagus ketika melakukan program generatif di pohon kami ini. Intinya ketika masuk fase pembungaan itu harus kering dan tidak ada hujan. Disebut bahasa kerennya stressing air. Jadi selama kurang lebih 15 hari, khususnya pohon yang akan dilakukan fase generatif, harus dipuasakan dulu sama air, tidak boleh disiram. Kurang lebih 15 hari, nanti setelah muncul mata ketam atau calon bunga baru bisa dilakukan penyiraman. Itu pun tidak banyak, sedikit. Yang penting di area pohon tajuk durian ini basah, tidak harus tergenang. Beda perlakuannya dengan fase vegetatif. Ketika musim kemarau, fase vegetatif itu lebih air, lebih bagus di musim kemarau. Dan ini suasananya. Kegiatan pengasapan ini sangat ngirit, jadi gratis, tidak usah beli pestisida dan insektisida untuk mengusir hama yang ada di pohon durian. Cukup melakukan pembakaran. Nah, ini sudah mulai nyala ini yang dibakar sama si Uwa. Sudah lihat asapnya sudah kemana-mana, jadi semua arah penjuru mata angin kita simpan bakaran. Jadi langsung ini sini kami setiap sore, dan kemarin di pojok pembakaran ya awi. Nah, kelihatan begini baraya-baraya, cukup simpel dan murah, tidak begitu banyak mengeluarkan biaya seperti obat-obat kimia, pestisida dan insektisida. Ini cukup modal mengumpulkan kayu-kayu kering dan disatukan
dengan rumput yang sudah basah, sehingga secara otomatis mengeluarkan asap pada bakaran. Nah, ini sudah mulai keluar asapnya, pembakaran punya Kang Abai. Jadi ada 8 titik kurang lebih untuk titik pengasapan. Yang di pojok juga sana sama dilakukan sama anak kandang. Dan untuk di sebelah paling bawah ini dekat villa tempat tinggal kami dilakukan pengasapan 4 titik. Ini seperti ini rekan-rekan, cukup mudah dan simpel. Sekali lihat video kami, insya Allah langsung bisa dijalankan. Nah, itu biar hama-hamanya lari, tidak ada di pohon durian. Jadi seperti ini tuh. Wih, dan alhamdulillah selama kami cek itu baru kemarin ada satu pohon yang dihinggapi hama kebul, kutu kebul, bahasanya kutu kepik. Dan di pohon punya kami ini alhamdulillah sehat dan lebar-lebar untuk daunnya, batangnya sehat. Alhamdulillah semut pun nggak adanya. Semut alhamdulillah di sini tidak ada. Jadi bagus ini, karena setiap sore setelah melakukan aktivitas kegiatan pembersihan di kebun atau pembuatan, pokoknya setelah kegiatan di kebun, entah pemupukan maupun pembuatan ring pada bawah tajuk pohon durian ini. Jadi sebelum pulang kita melakukan pengasapan. Nah, ini seperti ini kan, jangankan hama, kita juga sangat pedih kalau kena asap, apalagi hama-hama penggerek batang, jamur daun, dan kutu kebul atau kutu putih. Insya Allah dengan pengalaman kami setidaknya bisa meringankan beban uang saku tadinya beli buat pestisida, akhirnya cukup dengan pengasapan seperti ini. Ta iya mang yuk aya kene ranting nak lebar, aduh tuh. Seperti ini aktivitas di ujung kegiatan kami di kebun selama pagi, siang, dan sore seharian, sambil ngaruruhkeun capek kita pembersihan dan pemrograman pengasapan. Ini sangat pedih karena asap. Nah, seperti ini biar hama daun batang tidak hinggap di pohon durian kami. Dan ini kami rutin secara berkala
setiap sore hari untuk melakukan pengasapan, dan alhamdulillah sangat bermanfaat. Dicukupkan sekian karena kami akan membantu kru rekan-rekan semuanya melakukan pengasapan biar bersih dan cepat selesai. Sampai jumpa di besok hari. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah, walinayah wal barokah. Salam ngarit, salam penghobi kebun durian. Cagah.